penjuru dunia. Izinkan malam ini saya mengulas tadi pagi, meskipun saya tidak dibisahkan untuk hadir dalam manakib di Jagat Arsi, tapi saya mengikuti live streaming YouTube-nya gitu ya. Ada banyak sekali ilmu, ada banyak sekali hikmah yang saya pribadi dapatkan tentang latifah gitu ya, tentang amaliyah, tentang kesetiaan dengan mursyid. Dan di akhir-akhir hikmat Pangarsa Aba ada catatan yang sangat menarik tentang khusyuk ya, tentang khusyuk. Dan bukan kebetulan khusyuk ini berkaitan dengan beberapa nama huruf nama bulan Rabiul Tsani pada bulan ini, terutama berkaitan dengan yakin, niat, dan iman. Pangarsa Aba Aos guru kita yang kita cintai, di akhir khidmat beliau memberikan catatan ya, yang saya kira ini kalau bagi ikhwan lain, tapi kalau tidak dengar salah paham ya. Jadi beliau mengingatkan jangan mencari khusyuk di dalam sholat, karena sholat itu waktunya cuma sebentar. Tapi carilah khusyuk di luar sholat, karena waktunya itu lebih panjang gitu ya. Bukan berarti kalau sholat jangan khusyuk, tidak. Itu maksudnya Pangarsa Aba adalah kalau kita cuma khusyuknya waktu sholat, itu tidak mungkin itu bisa kita lakukan gitu ya. Jadi khusyuk di dalam sholat itu hanya bisa kita upayakan atau bisa kita capai kalau kita berhasil melatih diri kita untuk khusyuk juga di luar sholat gitu. Artinya khusyuknya kita dalam sholat itu hanya bagian dari kekhusyukan kita dalam segala tindakan, segala pengamalan, segala kegiatan kita sehari-hari. Nah, pembahasan tentang khusyuk ini semula Kiai Haji Al-Amin yang mengungkapkannya berangkat dari Quran surat Al-Mu'minun, yang di ayat pertama dikatakan qad aflaha mul mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Dan sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, sebenarnya dalam surat Al-Mu'minun ini ada beberapa kategori yang disebut dengan orang beriman ya, selain alladzi sholatihim khashi'un, tapi juga termasuk dalam orang beriman adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna ya. Hum alladzi anil lahfi mu'ridun. Kemudian juga orang yang menunaikan zakat dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 kategori. Tetapi yang disisukan di sini adalah khususnya dalam hal kekhusyukan. Nah, sholat khusyuk ini kalau kita amati di praktik-praktik beragama di luar thariqah kita, memang salah satu isu atau salah satu topik yang sangat penting ya. Bahkan saya dulu pernah ingat, sudah agak lama ya, ada seorang kiai khusus yang mempelajari atau mengadihkan sholat khusyuk gitu. Ada pelatihan-pelatihan sholat khusyuk. Bahkan ya ada yang berbayar cukup mahal juga ya. Jadi ini sekarang menjadi industri agama kita ini ya. Bagaimana untuk menjadi khusyuk sholat aja harus ikut pelatihan, dan pelatihannya itu bayar dan di hotel gitu ya. Jadi ini suatu ironi ya, memang ya, ini zaman penuh paradoks itu. Nah, di dalam thariqah kita sesungguhnya kita dilatih di dalam setiap kehidupan kita, setiap tarikan nafas kita udah dilatih untuk khusyuk ya, terutama dengan amaliyah zikir qafi. Itu yang tidak boleh putus terus ketika kita zikir, terus kita mengingat Allah dalam setiap tarikan nafas, setiap detak jantung kita. Jadi sesungguhnya kita sudah
diajarkan, disiplinkan jiwa kita, kesadaran kita itu untuk selalu khusyuk. Nah, zikir coffee ini saja sebenarnya juga dilengkapi ya dengan berbagai macam metode untuk khusyuk. Di antaranya kita diajarkan untuk selalu baca doa apa-apa aja sebelum kita melakukan tindakan. Bahkan dalam hal yang sangat simpel, misalkan ya, Pangarsa Abah mencontohkan jangan keluar rumah kalau tidak punya wudhu. Keluar rumah kaki kiri dulu, masuk rumah kaki kanan, masuk pintu kaki kanan, keluar kaki kiri, apa aja itu. Jadi itu mendidik kita untuk selalu sadar dengan tindakan kita, selalu ingat dengan sesuatu sebelum kita melakukan, meluruskan niat kita. Dan ada instrumen probitoh juga. Dan juga kita diajarkan untuk sholat awal waktu, sudah siap sebelum di atas sajadah sebelum azan berkumandang gitu ya, dengan siap wudhu. Nah, ini secara psikologi, secara ruhiyah kita sudah dididik untuk selalu khusyuk. Belum lagi amalan-amalan seperti membaca Bani Hasyim misalkan ya. Nah, ini adalah semua satu training setiap hari kita laksanakan, satu mujahadah untuk selalu khusyuk. Khusyuk sebelum sholat atau di luar sholat gitu ya, sehingga ketika sholat kita sudah menjadi bagian yang tidur. Bahkan dianjurkan juga tidak lupa berwudu setelah tidur juga kita ada doa, kita baca untuk kembali bersiap beramaliyah gitu. Nah, ada banyak pembahasan mengenai apa sih khusyuk itu. Kalau mungkin bisa saya petakan, kurang lebih khusyuk itu seperti ketika sadar ya, unsur paling elementer dari khusyuk itu adalah kesadaran kita sepenuhnya akan tindakan yang kita lakukan. Sebenarnya itu. Nah, kesadaran akan tindakan ini meliputi banyak hal ya, termasuk diri kita sendiri, lingkungan kita, dan kita melakukannya dengan keseriusan. Kalau dalam bahasa Inggris itu engage ya, engage itu terlibat sepenuhnya, tidak terlibat separuh-separuh, terlihat seperempat apa seperdelapan, tapi sepenuhnya, total. Dan itu artinya bukan cuma tindakan fisik kita, tapi juga pikiran kita dan hati kita ya, perasaan, emosi. Nah, itu ketika semuanya terlibat dalam tindakan yang kita lakukan, kita disebut sebagai khusyuk. Nah, khususnya kalau kita lihat di dalam konteks sholat, bisa kita bagi kekhusyukan ini atau terpusat pada beberapa arah ya, fokus dalam khusyuk itu. Yang pertama jelas kepada diri kita sendiri ya, tentang pikiran kita, perbuatan kita, dan bukan kepada orang lain. Jadi khusyuk ini cirinya kita fokus kepada apa yang kita lakukan, pada pikiran kita, pada perasaan kita, bukan kepada orang lain. Sehingga kenapa penting ada niat di situ, dan itu diajarkan, disebutkan juga di dalam bulan Rabiul Tsani, pentingnya niat, karena niat ini akan melandasi tindakan-tindakan kita selanjutnya gitu ya. Dan ini mengkonstruk pikiran dan perasaan kita ketika kita melakukannya. Kemudian juga sadar mengenai arah dari tindakan yang kita lakukan. Nah, di dalam amaliyah, di dalam thariqah ini, seluruh tindakan yang kita lakukan itu tujuannya pada akhirnya hanya satu, yaitu kepada Allah aja. Ilahi anta maksudi bariqah madlubi. Sesungguhnya itu. Jadi fokus kepada ke arah mana tindakan ini kita lakukan. Kemudian tujuan tindakan gitu ya, dan kita dipraktekkan tujuan kita dalam thariqah ini, tindakan itu tidak lain tidak bukan adalah bentuk ibadah kita posisi kita sebagai hamba. Nah, ini artinya ada kesadaran akan relasi antara kedirian kita sebagai hamba dan arah dan tujuan tindakan kita kepada Allah. Ya ilahi anta maksudi tadi. Dan bentuk dari tindakan yang kita lakukan gitu ya, yaitu amaliyah. Nah, ini kalau amaliyah bisa macam-macam ya. Kalau dalam sholat berarti sholat menjalankan rukun-rukun sholat. Kalau amaliyah zikir berarti kita fokus kepada zikir, kita jalankan rukun-rukunnya zikir. Dan amaliyah manakib juga seperti itu, ada manakib, ada rukun-rukunnya kita jalankan. Nah, ini artinya fokus kepada
detail setiap tindakan, yang itu artinya kita juga sadar dan mengikuti prosedur ya, tahapan-tahapan setiap tindakan itu ya. Dan ini kita sangat sangat penting diajarkan oleh Pangersa Abah. Dari contoh begitu banyak tindakan itu, Abah mengajarkan kita untuk mengambil setiap detail prosedur atau tahap-tahap amalia itu dengan serius. Dalam manakib, dalam khotaman, gitu, dalam sholat, dalam zikir, semuanya cukup detail. Zikir aja misalkan kita diajarkan dari setiap gerakan, tarikan nafas gitu ya, bahkan cara melakukannya itu tidak main-main, semuanya sangat serius ya. Bahkan posisi gerakan kita misalkan itu adalah disiplin untuk fokus, sehingga kita terlibat, bukan hanya tubuhnya aja gitu ya, tapi juga pikiran kita, emosi kita, rasa itu terlibatkan. Kemudian juga yang penting dalam khusyuk ini adalah fokus kepada ruang waktu ya. Ruang waktu ini sangat penting. Pertama soal waktu, artinya kita fokus waktu itu pada situasi sekarang, saat ini, bukan kemarin, bukan masa lalu, bukan minggu lalu, apalagi beberapa tahun yang lalu gitu ya, atau yang akan datang. Nanti yang terjadi 1 jam ke depan ngapain, besok kita ngapain, atau tentang kita khawatir dengan masa depan. Nah ini sangat penting untuk memutus fokus atau pikiran dan perasaan kita itu dengan rentang waktu di luar sekarang. Jadi fokusnya kepada sekarang. Itulah kenapa berulang-ulang pada beberapa saat yang lalu Pangersa Abah mengatakan bahwa bagi kita hari akhir itu adalah hari ini. Jadi kita fokus hari ini ya, bukan hari depan, bukan besok, bukan besok. Karena ini adalah bagian dari khusyuk. Dan kita fokus pada sekarang ini saatnya kita lakukan, dan bukan pada masa lalu. Karena diajarkan bahwa dosa-dosa kita sudah diampuni gitu. Jadi jangan terlalu khawatir kepada masa lalu. Kita fokus yang sekarang gitu ya. Nah ini fokus kepada masa yang sekarang ini, kesekarangan ini, saya kira konsisten dengan banyak sekali pemikiran atau ajaran dalam tasawuf ya, terutama beberapa kemarin yang pernah saya baca itu dari Ibnu Arabi misalkan. Salah satu rute di mana setan itu mengganggu kita adalah kita dihantui oleh masa lalu kita dan rasa khawatir dan rasa was akan masa depan. Nah, dua rentang waktu ini yang kita pikirkan itu adalah ruang bermain setan gitu ya. Jadi kalau kita pikirannya suka bolak-balik masa lalu dan masa depan, ini justru kita jadi target empuk bagi setan untuk digoda. Ada rasa khawatir, ada rasa penyesalan masa lalu, atau rasa gelo ya, misalkan kenapa dulu kayak gini, kenapa masalah kecil saya kayak gitu misalkan. Nah itu menimbulkan ruang bermain setan di mana kita menjadi sasaran tidak ikhlas ya. Kemudian dengan masa yang kita sekarang hadapi, kemudian ada penyesalan, ada amarah yang tersisa, ada dendam. Nah masa lalu, masa depan juga begitu ya, ada rasa kekhawatiran, rasa was-was. Nah, cara kerja setan seperti itu, dan itu ada di dalam surat An-Nas misalkan. Dan persis kehidupan kita sekarang itu ada ancaman-ancaman kayak gitu ya, ancaman tentang masa depan yang suram, masa yang akan susah misalkan. Itu cara kerja politik ekonomi sekarang kita kayak gitu. Jadi bisa dikatakan itu inspirasi dari setan gitu ya. Nah kita diajarkan untuk fokus ke sekarang, saat ini, jangan masa depan gitu ya. Termasuk terutama dalam sholat. Kemudian yang penting juga tadi ke ruang ya, masalah waktu. Juga penting adalah fokus kepada kedisinian di sini, di ruang yang kita tinggalin ketika kita melakukan amalia. Kalau dalam hal ini sholat ya, bukan ruang yang lain ya, bukan ruang yang tidak kita tempati. Misalkan kita fokus sholat di sebuah tempat, di rumah atau di masjid, tapi pikiran kita ke tempat kerja gitu ya, pikiran kita ke tempat lain, ke pasar atau kemana, ke tempat perbelanjaan. Nah ini adalah disengagement atau sesuatu yang merusak kefokusan kita. Jadi ketika kita hadir ya, secara emosi, secara pikiran di ruang, di lokasi, di tempat yang kita tinggal, yang sedang kita lakukan, itu adalah cara kita atau kondisi khusyuk yang harus ada. Dan ini artinya kita fokus kepada konteks perilaku yang kita lakukan. Ya, jadi itu ya. Jadi itu artinya khusyuk juga melibatkan banyak hal, tidak hanya sekedar fokus kepada tindakan, tapi juga melibatkan begitu banyak kesadaran
yang sebenarnya saling mendukung tentang diri kita sebagai hamba, sebagai pelaku, kemudian arah dari tindakan kita, kemudian dan juga ada tambahan yang sangat istimewa saya kira dalam ajaran Thariqah ini, ketika kita Muhasabah mengatakan bahwa kebisaan kemampuan kita untuk sholat, untuk beramaliyah itu jangan diaku-aku karena kita sebagai subjek, tapi kita ini pengemban aja amaliyah. Nah ini sangat penting, bahwa sholat kita, amaliyah kita, zikir kita itu dimampukan, bahkan manakib kali ini bukan karena kita punya kapasitas untuk melakukan itu, tapi kita menjadi pengemban aja, menjadi wasilah. Allah lah yang mengampukan kita lewat karomah guru mursyid. Nah ini sangat penting untuk disadari. Artinya sebagai pengemban itu kita harus mengikuti ya, berserah, kemudian menjaga diri agar dari rasa riya, rasa ujub. Nah, karena itu kemudian sudah mengacaukan rasa khusyuk kita. Nah ini sangat penting untuk artinya kesadaran tentang apa yang kita lakukan, posisi kita sebagai hamba. Nah ini akan menjaga ruang khusyuk. Nah kembali kepada seruan Muhasabah untuk mencari khusyuk di luar sholat, maka fokus yang tadi saya sebut ini, fokus pada diri sendiri, fokus pada arah tindakan, fokus kepada kondisi sekarang dan kedisinian, itu juga perlu kita praktekkan, kita kembangkan dia dalam setiap tindakan kita di luar sholat terutama ya. Karena dengan cara itu kemudian kita membangun kekhusyukan itu. Dan seluruh fasilitas di dalam Thariqah ini sesungguhnya dibangun untuk membantu kita membangun rasa khusyuk itu, dari yang tadi saya sebut, dari zikir kofi gitu ya, kemudian dari amaliyah, salat Bani Hasyim, doa-doa sebelum kita melakukan amaliyah, kemudian rute prosedur tindakan gitu ya, termasuk berhalal yang disebut Muhasabah sebagai benteng kesucian jiwa, yaitu wudhu dan langkah kaki. Nah, ini sangat penting karena itu adalah mensucikan ya niat kita, mensucikan tindakan kita. Dan hal-hal lain seperti robitoh gitu, itu juga sangat penting menjaga kita. Artinya khusyuk ini sesungguhnya adalah bentuk kita menjalani kehidupan kita di dunia ini sangat serius dan dengan rasa syukur, rasa bahagia gitu ya. Tidak main-main, tidak remeh-temeh, tidak asal-asalan. Dan ini bentuk rasa syukur ketika kita menjalannya dengan sungguh-sungguh, dengan serius, dengan penuh kesadaran, dengan penuh keterlibatan. Dan terlibatnya bukan hanya tubuh aja, tapi juga secara pikiran dan secara emosi juga terlibat. Sehingga setiap tindakan kita, setiap pengalaman yang kita lakukan itu menjadi sangat bermakna. Nah, terus terang ini saya pribadi boleh cerita sedikit, ini saya alami dan saya kira banyak ikhwan juga mengalami. Saya percaya semua ikhwan-ikhwan yang ada di sini juga mengalaminya ya, ketika sudah ikut Muhasabah, ditalkin, menjalankan amal-amal ya, segala sesuatunya menjadi terasa lebih nikmat. Hal yang sederhana aja ya, kita makan, minum, sekedar bekerja, bahkan sekedar bernafas, itu semua ada bobotnya, ada maknanya. Karena dia diiringi oleh niat, diiringi oleh zikir, diiringi oleh kesadaran, oleh robito. Jadi ini yang disebut dengan bagaimana amaliyah itu sebenarnya membuka hati kita, membersihkan jiwa kita, hati kita, sehingga hati ini mempengaruhi indera kita, mata kita, telinga kita, penghirupan, pengecapan kita, dia menjadi lebih sensitif dengan pengalaman yang kita alami, dan itu terasa sangat lebih indah. Sehingga kemudian kita tidak membutuhkan instrumen-instrumen yang ruwet, yang complicated untuk merasa bahagia, untuk merasa senang, merasa happy, dan merasa mencapai tujuan hidup kita. Tapi dengan apa yang ada ini seolah-olah sudah selesai semua tujuan kita, dan kita tinggal menjalaninya, tinggal mensyukurinya, dan hari-hari kita kemudian menjadi lebih bermakna. Nah inilah khusyuk sesungguhnya yang terjadi begitu ya, dan itu hanya bisa kita capai kalau tadi mengikuti Muhasabah, bukan cuma dalam sholat ya. Sholat itu hanya bagian, dan kita menjalankan sholat bukan karena kita diperintah sekarang ya, tapi karena kita merasa itu ya cara kita bersyukur, cara kita berbahagia, cara kita menjalani semoga Allah ada yang bocor nih. Semoga Allah memberkahi semuanya, segalanya, selamanya. Bikarakti Muhasabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim mohon maaf ada sedikit saja yang saya tambahkan ya. Ini juga sangat khas di TGN kita. Ada pada kenyataannya itu instrumen-instrumen pendukung khusyuk ya, sesuatu yang membuat kita itu ikut khusyuk ya, seperti misalkan pakai peci merah putih, pakai atribut sholat yang ketika kita sholat pakai busana yang sebagus-bagusnya, tempat sholat yang bersih. Itu semua juga instrumen yang membantu kita untuk ikut khusyuk. Bahkan kalau saya misalkan selalu tidak lupa pakai parfum, parfumnya khas Pangkasa Abah misalnya, itu membantu Rubitoh ya. Atau ada ikhwan-ikhwan yang bawa foto Abah kemana-mana misalkan ya. Nah itu juga ada instrumen tambahan, suasana, atmosfer, fasilitas kita untuk khusyuk, terutama di luar sholat ya. Jadi ketika sholat sudah tinggal lebih kencang lagi. Begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.